Tapi kami tahu Bapa, bahwa hanya dengan tinggal tenang di dalam Kau ada kekuatan. Sebab kami tahu Kau Allah yang peduli akan kami, Allah yang selalu ada, bahkan di saat kami sering mengakini hati Engkau, Yesus. Kami percaya bahwa tinggal tenang di dalam Kau, kami mampu menghadapi segala sesuatu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai
dalam-Mu Tuhan. Sebab tangan-Mu yang menopang, sebab Engkau selalu ada di dalam jalan yang kami jalani. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada di dalam jalan kami. Yesus Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu membuka tangan ketika kami datang. Oh, Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu ada bersama kami, menuntun jalan ketika kami jatuh. Engkau membuka tangan-Mu, Engkau menuntun, Engkau menopang kami. Jesus, Yesus kami sembah Engkau karena kebaikan-Mu yang tiada pernah berakhir, dulu, sekarang, selamanya. Engkau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan yang selalu mengasihi, yang selalu ada buat kami Tuhan. Oh, hey, yeah. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang dekat, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom Friends Community, my community is my home. Oke, yuk kita langsung aja, kita buka Matius pasal 21 ayat yang ke-15. Matius 21 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat yang dibuatnya dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Jadi apa yang kita baca ini adalah kisah ketika Tuhan itu berjalan masuk ke kota yang namanya Yerusalem. Ketika Tuhan masuk dalam Yerusalem, Alkitab bilang gini, banyak orang mengikuti Tuhan. Dari anak kecil sampai orang tua, mereka tuh mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Dan bukan cuma mengikuti Tuhan, Alkitab bilang gini, mereka mengikuti Tuhan sambil bersorak-sorai, sambil memuji Tuhan, sambil menaikkan puji-pujian yang tadi, Hosana bagi anak Daud. Ya, dan ketika imam kepala tuh mendengar hal ini, Alkitab bilang gini, mereka jengkel saudaraku. Ya, mereka marah dan mereka komplain sama Tuhan. Ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Tuhan ngejawab mereka dengan mengutip satu ayat dalam Mazmur, saudaraku. Ketika Tuhan bilang gini, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ya, itu Tuhan mengutip Mazmur 8 ayat ketiga. Coba kita buka Mazmur 8 ayat yang ketiga. Mazmur 8 ayatnya yang ketiga, saudaraku. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kuasa dari yang namanya puji-pujian, saudaraku. Ya, kenapa Tuhan gak suruh mereka diam? Tuhan membiarkan anak-anak ini memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada kuasa dalam setiap pujian, saudaraku. Ya, dan kita mau belajar apa sih kuasa dari pujian, kuasa dari penyembahan buat hidup kita, saudaraku. Kalau bulan kemarin kita udah belajar tentang kuasa firman Tuhan. Kita belajar bagaimana firman Tuhan itu bisa membangun manusia roh kita. Waktu kita belajar untuk membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita sedang membangun manusia roh kita. Betul? Itu yang kita pelajari bulan kemarin. Nah, bulan ini kita akan belajar hampir sama, saudaraku. Tapi kita akan belajar apa dampak dari pujian penyembahan buat manusia roh kita, saudaraku. Bagaimana pujian penyembahan yang keluar dari mulut kita itu bisa membangun manusia roh kita. Kita balik, Mazmur 8 ayat yang ketiga. Ini yang Tuhan katakan. Ini Mazmur yang Tuhan kutip, saudaraku. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Kalian perhatikan, ini dua ayat yang cukup identik, saudaraku. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu. Ini perbedaannya. Tuhan katakan gini, telah kau letakkan puji-pujian. Mazmur bilang gini, telah kau letakkan
dasar kekuatan, saudaraku. Apa artinya? Saya mau katakan, saudaraku, puji-pujian adalah kekuatan, saudaraku. Puji-pujian adalah dasar kekuatan kita untuk melawan setiap musuh kita. Alkitab bilang di Mazmur 8 ayat 3, untuk membungkam musuh dan pendendam. Ya, jadi Tuhan taruh puji-pujian dalam mulut kita. Bahkan waktu kita masih bayi, Tuhan taruh puji-pujian, Tuhan taruh kekuatan dalam mulut kita untuk kita bisa membungkam musuh kita. Siapa musuh kita, saudaraku? Musuh kita adalah iblis, betul? Dan apa yang iblis lakukan? Setiap hari iblis itu mendakwa kita, saudara. Setiap hari iblis itu menuduh kita, saudaraku. Setiap hari dia akan berkata, oh, engkau gak akan mampu, engkau gak akan bisa, engkau gak akan sembuh, engkau gak akan menang, dan lain sebagainya, saudaraku. Setiap hari iblis akan selalu mendakwa kita. Dan Tuhan katakan, Ia taruh puji-pujian, Ia taruh kekuatan dalam mulut kita, supaya kita bisa membungkam semua dakwaan iblis, supaya kita bisa membungkam semua tipu daya iblis, saudaraku. Ya, jadi ini yang kita pelajari hari ini, saudaraku. Bagaimana pujian adalah kekuatan. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, kekuatan itu bicara soal benteng, saudaraku. Jadi kayak bayangin, puji-pujian tuh kayak sebuah benteng yang melindungi kita dari semua dakwaan si iblis, dari semua tuduhan, dari semua serangan dari si iblis, saudaraku. Kita bisa tetap kuat, kita bisa berdiri teguh, kita bisa bilang, Tuhan, aku adalah pemenang. Waktu kita belajar untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, karena itulah dasar kekuatan kita. Nah, kita akan belajar dari suatu orang tokoh dalam perjanjian lama yang menghidupi ayat ini, saudaraku. Yosafat. Kita lihat 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Sampai sini bisa ngikutin, saudaraku, ya. 2 Tawarik pasal 20. Kita nggak akan baca semuanya. Saya hanya akan highlight beberapa ayat, saudaraku. Ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Kita bilang gini, satu kali orang Moab datang dengan orang Amon dan mereka berperang melawan Yosafat. Kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya, Bani Moab dan Bani Amon adalah musuh bebuyutan orang Israel, saudaraku. Kalian akan temukan sering kali orang Israel itu berperang sama Bani Moab atau Bani Amon. Tapi yang menariknya hari ini, saudaraku, hari itu, ya, Bani Moab dan Bani Amon itu bersekutu, saudaraku. Mereka bergabung, mereka menggabungkan kekuatan mereka dan mereka maju berperang melawan Yosafat yang saat itu adalah raja dari Yehuda, saudaraku. Ya, dan bukan cuma itu, kita bilang mereka bawa pasukan lain, mereka bawa pasukan orang-orang Meunim, saudaraku. Dan jumlah pasukan mereka sangat besar. Ya, makanya ayat kedua bilang gini. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Orang datang kepada Yosafat yang bilang gini, Tuan, ada satu laskar yang besar datang dari seberang untuk berperang. Ya. Dan laskar ini bukan sembarang laskar, saudaraku. Ini laskar yang sangat menakutkan, saudaraku. Ya, ayat 12 kita lihat. Ayat 12. Yosafat berdoa sama Tuhan. Ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kalian lihat, Yosafat sendiri mengakui, saudaraku, bahwa ini adalah laskar yang besar, laskar yang menakutkan. Bahkan Yosafat bilang gini, kami gak punya kekuatan, kami gak bisa menghadapi laskar ini yang saat ini sedang datang untuk menyerang kami. Kalian perhatikan apa yang Yosafat katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ini yang saya suka, saudaraku. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, saya suka bagaimana responnya Yosafat, saudaraku. Ketika Yosafat mendengar berita ini, dia takut, saudaraku. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat 3 bilang gini, Yosafat menjadi takut, saudaraku. Ketika dia melihat laskar yang besar itu, ketika dia mendengar berita itu, saudaraku, dia takut, saudaraku. Saya mau katakan satu hal, takut itu manusiawi, saudaraku. It's okay to be afraid. Nggak apa-apa, untuk takut itu nggak dosa, saudaraku. Ya, menjadi cemas, menjadi khawatir, takut itu nggak, mas. Tapi yang jadi persoalan gini, saudaraku. Apa respon kita setelah itu? Waktu kita takut, apa respon selanjutnya, saudaraku? Saya suka responnya Yosafat. Dia takut, betul. Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Tapi lihat, lalu ia mengambil keputusan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Bahkan dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Supaya berpuasa, saudaraku. Ini yang saya suka dari Yosafat. Dia takut, ya, dia cemas, dia khawatir. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kami gak punya kekuatan untuk mengalahkan laskar ini. Tapi Yosafat
mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan ayat 12 tadi bilang gini, mataku tertuju kepadamu Tuhan. It's okay to be afraid teman-teman. Takut itu gak apa-apa. Kita hari-hari ini mungkin kita sedang takut. Kita sedang cemas, sedang khawatir. Yang di sekeliling kita tuh menakutkan saudaraku. Ya. Dan itu wajar saudaraku. Tapi apa respon kita saudaraku? Apa kita seperti Yosafat mencari Tuhan? Atau kita memilih untuk lari saudaraku? Banyak orang lari waktu mereka takut. Waktu mereka cemas, khawatir, mereka memilih untuk lari saudaraku. Tapi Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Apa yang dicari dari Tuhan? Apa yang dinantikan dari Tuhan oleh Yosafat saudaraku? Saya percaya Yosafat itu menantikan firman Tuhan. Dia menantikan bagaimana Tuhan akan berfirman dan mengerjakan mukjizatnya saudaraku. Dan betul, dan benar aja saudaraku. Ayat 15 gini, ketika Yosafat dan rakyatnya mencari Tuhan, ayat 15 firman Tuhan datang kepada Yosafat. Saya akan baca langsung di bagian B. Beginilah firman Tuhan kepadamu, kepada Yosafat. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saya percaya saudaraku, ini yang dinantikan sama Yosafat. Ini yang ditunggu sama Yosafat dan rakyatnya saudaraku. Mereka menunggu firman Tuhan. Mereka menunggu jawaban dari Tuhan. Dan jawaban Tuhan bilang gini, aku yang akan berperang. Aku yang akan kasih kemenangan kepadamu. Bagianmu Yosafat, ayat 17 firman Tuhan bilang gini, tinggallah berdiri. Tinggallah berdiri. Ada satu hal yang menarik saudaraku. Tuhan minta mereka tinggal berdiri. Dalam terjemahan aslinya itu stand, remain, atau endure teman-teman. Endure itu bertahan. Tuhan minta mereka bertahan. Tuhan gak mau mereka lari saudaraku. Tuhan bilang, ya kamu takut hari ini. Kamu cemas hari ini. Kamu khawatir hari ini. Tapi Tuhan bilang, tinggallah berdiri. Endure, bertahanlah. Ya, karena ketika engkau bisa bertahan saudaraku, engkau akan melihat kemenangan daripadaku. Kalau kita lari waktu kita takut saudaraku, kita gak akan bisa ngelihat kemenangan daripada Tuhan. Banyak orang yang seumur hidupnya tuh gak pernah ngalamin kemenangan daripada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kenapa engkau gak pernah bantu aku? Ya. Padahal setiap kali dia takut, dia lari saudaraku. Tuhan minta engkau stand hari ini. Engkau berdiri teguh dan engkau bertahan saudaraku. Dan Yosafat memilih untuk bertahan saudaraku. Apa yang dilakukan sama Yosafat? Bagaimana cara Yosafat stand? Bagaimana cara Yosafat stand still? Bagaimana cara Yosafat itu endure teman-teman? Bagaimana cara Yosafat itu tetap berdiri di hadapan Tuhan? Ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan pujian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang Yosafat lakukan saudaraku. Ketika Yosafat mendengar firman Tuhan, ketika Tuhan bilang, aku akan berperang untuk engkau. Dia berpikir, oke, kalau Tuhan berperang untuk aku, artinya aku gak usah berperang. Ya, lalu apa yang bisa aku lakukan? Ya, apa yang bisa aku kerjakan ketika aku tinggal berdiri? Tuhan mau aku stay, Tuhan gak mau aku lari, Tuhan mau aku berdiri tegak. Dan saya bayangin Yosafat berpikir, oke, apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa stay? Dan akhirnya Yosafat memilih untuk memuji Tuhan saudaraku. Dia pilih orang-orangnya, dia angkat orang-orang yang siap untuk menyanyikan nyanyian buat Tuhan. Dia pilih orang-orang yang berjalan di depan orang-orang bersenjata saudaraku, untuk menyanyikan pujian buat Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang Yosafat lakukan. Kenapa? Yosafat tahu di balik puji-pujian ada kekuatan saudaraku. Ya. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, perhatikan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku, ketika mereka mulai memuji Tuhan, Tuhan bekerja saudaraku. Ketika mereka mulai bersorak-sorai bagi Tuhan, Tuhan berperkara dengan musuh-musuh mereka. Dan Alkitab katakan semua musuh mereka terpukul kalah saudaraku. Ini luar biasa saudaraku. Ketika Yosafat dan rakyatnya memuji Tuhan, saya percaya ketika mereka memuji Tuhan, ketakutan mereka mulai berkurang saudaraku. Dan sebaliknya, rasa percaya mereka makin kuat saudaraku.
Mereka semakin mempercayai Tuhan. Mereka semakin tahu bahwa oke, Tuhan. Bisa bayangin kalau mereka cuma diam aja, saudaraku. Kalau mereka cuma diam aja, maka saya percaya mereka gak akan melihat kemenangan daripada Tuhan. Kalau mereka cuma diam aja, maka mereka cuma akan, mungkin mereka semakin takut malahan, saudaraku. Kalau mereka cuma diam, mereka gak ngapa-ngapain, bukannya mereka makin beriman, mereka akan semakin takut, saudaraku. Makanya hari itu Yosafat memilih untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Alkitab mencatat Yosafat dan orang-orangnya itu turun untuk menjarah barang-barang mereka. Jadi setelah mereka selesai berperang, saudaraku, setelah Tuhan selesai mengalahkan musuh-musuh mereka, Alkitab mencatat bahwa Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah. Ya, hari itu Yosafat dan orang-orangnya mendapatkan berkat yang tidak pernah mereka pikirkan, saudaraku. Alkitab katakan bahkan sampai 3 hari. Mereka perlu waktu 3 hari untuk menjarah hasil rampasan perang mereka, saudaraku. Ini adalah berkat yang mungkin gak pernah terpikirkan oleh Yosafat dan orang-orangnya. Tapi itu semua terjadi ketika mereka memuji Tuhan, saudaraku. Ya, ayat yang 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saya suka sekali, teman-teman. Ya, sampai ada satu lembah dinamakan lembah pujian, saudaraku. Karena disitulah mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan karena Tuhan yang berperang buat mereka. Mereka memuji Tuhan karena Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, saudaraku. Jadi hari ini, teman-teman, mungkin apa yang kita hadapi itu hari-hari sama seperti apa yang Yosafat hadapi. Mungkin secara fisik kita gak berhadapan sama tentara yang laskar-laskar yang besar, saudaraku. Tapi apa yang kita hadapi hari ini cukup berat, saudaraku. Bagi beberapa di antara kita mungkin sangat berat, saudaraku. Kita takut, kita cemas, kita khawatir. Tapi firman Tuhan hari ini biar menguatkan kita, memperlengkapi kita. Takut boleh, tapi jangan sampai kita lari, saudaraku. Waktu kita takut, ya cari Tuhan. Biar mata kita memandang kepada Tuhan. Nantikan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, isi mulut kita sama puji-pujian, saudaraku. Sambil kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sama seperti Yosafat. Sambil dia menantikan kemenangan daripada Tuhan, dia memilih untuk memuji Tuhan, saudaraku. Dan sambil kita menantikan kemenangan dari Tuhan hari-hari ini, isi mulut kita dengan puji-pujian, saudaraku. Biarlah mulut kita selalu mengeluarkan puji-pujian, penyembahan, pengagungan, ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena puji-pujian adalah dasar kekuatan kita untuk membungkam semua lawan kita, saudaraku. Puji-pujian membuat kita kuat, bertahan, manusia roh kita semakin kuat, dan kita dipersiapkan untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, teman-teman, pertanyaan besar buat kita semua hari ini. Apakah mulut kita masih menyanyikan pujian buat Tuhan? Apakah mulut kita masih mengeluarkan ucapan syukur di hadapan Tuhan? Memang gak mudah, memang gak gampang. Tapi yuk kita belajar hari ini. Biar mulut kita diisi dengan puji-pujian. Karena itu adalah kekuatan kita. Karena itu adalah kekuatan kita untuk mempersiapkan manusia roh kita. Dan mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Teman-temanku, mari senantiasa puji nama Tuhan. Mari senantiasa meninggikan nama Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan membawa engkau ke dalam kemenangan. Dan bagaimana Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang engkau gak pernah bayangkan sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.